Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan saya Laila Okta Yuventina. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini baik-baik ya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu manajemen pendidik. Sebelum mencari tahu lebih lanjut, mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Manajemen pendidik oleh tim dosen administrasi pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari pendidik masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya swasta, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 2003. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan mengorganisasikan pengomunikasian sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Nah, selanjutnya adalah tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah merencanakan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua ada kewajiban pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 2003 antara lain yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, yang selanjutnya adalah hak pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama menghasilkan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak untuk hasil kerja, keyakinan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, selanjutnya ada peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing yaitu mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta memberikan kecakapan hidup yang baik, akademik, vokasional, maupun spiritual. Yang selanjutnya, guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Yang selanjutnya, guru sebagai penasihat. Dalam menjalankan perannya, guru sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan
model yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab dan sebagainya. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya, guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Selanjutnya ada guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membantu dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. Selanjutnya ada guru sebagai motivator. Peran guru sebagai motivator sangat penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan pendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance dalam personalisasi dan sosialisasi sosial. Yang selanjutnya ada guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Selanjutnya, guru sebagai pengelola kelas. Hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari guru. Yang selanjutnya ada guru sebagai mediator. Guru sebagai mediator ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Nah, selanjutnya guru sebagai evaluator. Berdasarkan hal ini, guru harus memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi pada hakikatnya penilaian itu diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menilai manusia yang cukup dan terampil. Selanjutnya adalah penguasaan kompetensi pendidik. Supadi mengemukakan kompetensi pendidik seperti berikut. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi versi CBTE kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar oleh guru Indonesia, yaitu yang pertama, menguasai bahan. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. 3, mengelola kelas. 4, menggunakan media atau sumber belajar. 5, menguasai landasan-landasan kependidikan. 6, mengelola interaksi pembelajaran. 7, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan. 8, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang selanjutnya, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang kelima, kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisnya, baik menggunakan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan mencerna dan mengelola, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Yang 1, rasional, 2, ilmiah, 3, objektif, 4,
berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. 5. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Dilakukan secara objektif dan jujur. 8. Dilakukan dengan profesional. Yang B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikologi. 4. Seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf yaitu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu peningkatan angka keberhasilan dari proses seleksi. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang telah direkrut dan diseleksi. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi. 6. Untuk pegawai untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu. Nah, selanjutnya ada manajemen peserta didik. Untuk yang pertama kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Kineswich, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan suatu layanan yang memutuskan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan, keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama forecasting atau membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua objektif, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga polisi. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima ada prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah secara runtut. Yang keenam ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan. Yang ketujuh ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan yaitu mengalokasikan anggaran dan penentuan sumber anggaran. Yang selanjutnya ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu yang pertama sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi, mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Yang kedua adalah sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni. Yang kedua berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan. Dan yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Selanjutnya ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Yang pertama kriteria acuan patokan atau Standard Quartile Reference Card, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan penentuan peserta didik
yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri 2012 antara lain: yang pertama, pembentukan panitia penerimaan; kedua, rapat penerimaan peserta didik baru; tiga, pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman; keempat, pendaftaran peserta didik baru; 5, seleksi peserta didik baru; 6, rapat penentuan peserta didik yang diterima; 7, pengumuman peserta didik yang diterima; 8, pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Nah, selanjutnya ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik sesuai situasi yang kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Berikut ada tujuan dan fungsi orientasi peserta didik, yaitu yang pertama adalah tujuan. Menurut Asmendri, 1, agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. 2, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. 3, mengenal lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan cara sebagai berikut. Ya, A, pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap pelayanan yang dapat diberikan oleh sekolah. B, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang keempat, ada menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru di sekolah. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Nah, yang kedua ada fungsi orientasi. Menurut Asmendri, yang pertama yaitu bagi peserta didik sendiri. Orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial, wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan. Dengan mengetahui siapa peserta didik barunya, akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, bagi peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini, akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai manajemen pendidik dan manajemen peserta didik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video berikutnya.